Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Fathia dengan NIM 2014020066. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu bayan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ilmu bayan dengan dosen pengampu Ustazah Meliza Budiati MA. Masuk ke pembahasan tentang ilmu bayan, yakni pengertian ilmu bayan secara etimologi, yaitu kata al-bayan semakna dengan az-zuhur dan al-kasyaf dan al-idah yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dan secara menurut terminologi, ilmu bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam, di mana sebagian lebih jelas menunjukkan maknanya atau lebih berkesan dari yang lain. Jadi ilmu bayan adalah uslub yang mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan berbahasa yang mengungkapkannya menggunakan kata-kata indah dan dalam di hati pendengar atau pembaca. Kemudian di dalam ilmu bayan itu ada dapat 3 materi yang perlu kita pahami. Yang pertama tasybih, yang kedua majas, dan ketiga kinayah. Pada pembahasan pertama yakni tasybih. Pengertian tasybih menurut bahasa, tasybih berarti tamsil yang artinya penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan menurut istilah adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara yaitu kaf dan sejenisnya, baik secara tersirat maupun tersirat. Pada pembagian tasybih. Pembagian tasybih ini banyak ditinjau dari segi macam-macamnya. Yang pertama kita bahas ditinjau dari segi musyabbah dan musyabbah bih, yaitu ada tasybih dimni dan tasybih maklub. Tasybih dimni adalah tasybih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dapat dipahami dari konteks kalimat. Contohnya tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinah la tajri alal yabasi, yang artinya engkau mengharapkan kesuksesan tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Kemudian tasybih maklub. Tasybih maklub adalah menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan wajah syabah pada musyabbah lebih kuat. Maklub artinya terbalik, jadi posisi musyabbah menduduki musyabbah bih dan sebaliknya. Contohnya ka'anna nasimah firiqah akhlaquhu, yang artinya bagaikan angin sepoi-sepoi atau semilir akhlaknya pada kehalusannya. Pembagian tasybih ditinjau dari segi wajah syabahnya, yaitu ada 4, yakni yang pertama tasybih ghairu tahsil, tasybih tamsil, tasybih mufassal, dan tasybih mujmal. Kemudian kita masuk pada tasybih ghairu tamsil. Tasybih ghairu tamsil yakni yang wajah syabahnya cuma 1. Contohnya innama hayatad dunya la'ab, yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Kemudian tasybih tamsil, yakni yang disebutkan wajah syabahnya yang banyak, muta'addidah. Yang contohnya al ilmu bila amalin kasyajari bila tamal, artinya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kemudian tasybih fasal, yakni disebutkan dari
terakhir tasbih mujmal yang dibuang darinya wajah syabahnya, seperti contohnya Aisyatu kalwardah, yang artinya Aisyah seperti bunga mawar. Kita masuk pembagian tasbih ditinjau dari segi ada tasbih. Ya, ini ada 3. Yang pertama tasbih muakkad, yang kedua tasbih mursal, yang ketiga tasbih balik. Adapun tasbih muakkad yaitu dibuangnya adat tasbih, huzifat minhu al-adat, seperti contohnya al-ilmu nuru fil hidayah, yang artinya ilmu bagaikan cahaya dan memberi petunjuk. Kemudian yang kedua tasbih mursal, yakni zukirat adat, disebutkan adatnya, seperti contohnya hiya kallu'lu fis sofan, artinya dia perempuan itu bagaikan permata pada jernihnya. Kemudian yang ketiga tasbih balik, yakni huzifat al-adat wal wajah syabah, dibuang adat dan wajah syabahnya, seperti anta syamsu, anta badrun, anta nuru fawqan nuri, yang artinya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan tasbih, yakni aqradu tasbih. Yang pertama menjelaskan kemungkinan terjadinya suatu hal pada musyabbah. Contohnya ia dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya, namun ia jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya dalam kebajikan dan kemuliaan. Bagaikan bulan yang sangat tinggi, namun cahayanya sangat dekat bagi orang-orang yang menempuh perjalanan di malam hari. Kemudian yang kedua menjelaskan keadaan musyabbah, seperti contohnya seakan-akan engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja lain adalah bintang-bintangnya. Bila matahari telah terbit, maka tiada satu bintang pun tampak. Kemudian yang ketiga menjelaskan kadar keadaan musyabbah, yang contohnya kedua mata singa itu bila dalam kegelapan tidak ditangkap mata kita kecuali disangka sebagai api kelompok orang-orang yang mendiami daerah itu. Kemudian yang keempat menegaskan keadaan musyabbah, seperti contohnya dan berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 14. Kemudian yang kelima, memperindah atau memperburuk musyabbah, seperti contohnya uluran tanganmu kepada mereka dengan penuh penghormatan adalah seperti uluran tangan kepada mereka dengan beberapa pemberian. Kemudian kita masuk pada ruang tasbih yang kedua, yakni majaz. Kata majaz berasal dari kata al-jawaz yang berarti melampaui. Menurut Zamakhsyari, ia adalah kata yang tidak menggunakan makna asalnya atau aslinya. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, majaz adalah lafaz yang menggunakan makna selain makna asal atau aslinya dengan metode yang sah. Kemudian majaz adalah permaknaan suatu kata dengan menggunakan makna kata lainnya, bisa dengan meminjam kata lainnya, makna lainnya, membuang bagiannya, bisa juga dengan menambahkan kata tetapi tidak bermakna. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur majaz. Anasirul majaz itu terbagi 3, yakni yang pertama lafaz, yang kedua hubungan kesesuaian sifat, dan yang ketiga batasan. Dan masing-masing pengertiannya ialah lafaz adalah mempunyai 2 makna, yaitu makna asli atau makna sebenarnya dan makna kiasan. Kemudian yang kedua hubungan kesesuaian sifat, yakni pada kesempatan antara makna sebenarnya dan makna kiasan harus memiliki ada hubungan sifatnya. Kemudian yang ketiga batasan, dan untuk hal yang membuat pembicara menjadi bukti bahwa dia tidak bermaksud untuk ucapan selain dan dari arti yang ditetapkan untuknya. Di batas ini maksudnya qarina. Di dalam majaz itu ada terdapat batasan seperti al-faslu wasi'un, hanya di kelas aja yang luas, tidak yang lainnya.
Selanjutnya kita masuk pada pembagian majas. Majas terbagi dua, yakni majas akli dan majas lugawi. Dan di majas lugawi terdapat pembagiannya lagi, yakni majas mursal dan isti'arah. Kemudian makna majas akli yakni adalah menyandarkan perbuatan kepada sesuatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah yang hubungannya tidak ada unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan, dan qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Dinamakan akli karena di sini bisa diketahui penunjukannya maknanya dengan menggunakan akal. Contohnya, waqala fir'auna ya hamamu bni li sarhan la'alli ablughul asbab, yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Quran Surah Al-Ghafir ayat 37. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan aktivitas membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang bernama Haman. Padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangun itu adalah para pekerja, tetapi Haman bertindak sebagai pengawas proses pembangunan itu. Kemudian kita masuk pada majas lugawi. Majas lugawi adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya karena ada alaqah dan qarinah yang mencegah makna aslinya. Dalam majas lugawi, suatu makna difahami dengan makna lain karena ada unsur kebahasaan. Majas lugawi terbagi lagi menjadi isti'arah dan majas mursal. Majas mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghair musyabbah, hubungan bukan perumpamaan, disertai qarinah atau alasan dan bukti yang mencegahnya dari makna asli. Majas mursal berbeda dengan kinayah karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada qarinah yang mencegah suatu lafaz dari makna aslinya. Dinamakan mursal karena ia tidak dibatasi oleh permaknaan tertentu. Contohnya, li fulanin alayya yadbun la angkurihu. Si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa dipungkiri. Yang dimaksud tangan adalah jasa atau budi. Kemudian kita masuk pada pembagian majas lugawi, yakni isti'arah. Isti'arah adalah kata yang tidak dipahami dengan makna aslinya dan mulanya uslub tasybih yang dibuang salah satu tarafnya. Maka alaqah atau hubungan makna asli dan makna yang dimaksud dalam isti'arah adalah musyabbah. Contohnya, ra'aitu asaddu fil fasl, artinya saya melihat singa di kelas. Pada contoh di atas, seorang yang pemberani atau rajulun syuja' diserupakan dengan asadun, singa, karena sama-sama memiliki sifat keberanian. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ilmu bayan yang ketiga atau yang terakhir, itu kinayah. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum atau dalam hal ini orang Arab sebagai bentuk asli bahasa Arab. Yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Dan di kinayah ini tidak terdapat batasan atau qarinah. Macam-macam kinayah ada tiga, yakni kinayah an-sifah, kinayah an-mausuf, dan kinayah an-nisbah. Selanjutnya macam-macam kinayah. Yang pertama, kinayah as-sifah. Kinayah an-sifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausufnya, yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Contohnya, fulanun saubuhu tawilun, yang artinya fulan panjang bajunya. Penjelasan di atas itu maksud dipahami adalah seseorang yang berbadan tinggi. Terus yang kedua, kinayah an-mausuf, yakni kinayah yang mukanna anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, huwa harisun ala malihi, artinya dia penjaga hartanya. Maksudnya adalah orang yang kikir. Dan yang ketiga, kinayah an-nisbah, yang artinya adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat
atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Contohnya al-majdu yatba'u zillahu, yang artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Maksud sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Alhamdulillah, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilapan. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum.